Oke, hari ini kita akan membahas tema manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, atau jika diambil dari bahasa Inggris, berasal dari kata in yang berarti tidak, dan dividend artinya terbagi. Sehingga individu dapat diartikan sebagai makhluk yang tak terbagi. Manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, yang terdiri dari unsur dalam diri individu manusia itu sendiri, di mana unsurnya itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikis, serta jiwa dan raga. Masing-masing individu akan membentuk kesatuan yang terbatas, yang nantinya disebut sebagai manusia perseorangan. Antara satu individu dengan individu yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Sehingga ini nanti disebut sebagai karakteristik yang khas dari individu. Disebut sebagai kepribadian. Seorang individu akan berbeda dengan yang lain. Contohnya, seseorang akan lebih mudah mengenali temannya di antara kelompok atau kerumunan individu-individu yang banyak di pasar. Dia karena sudah dekat, sehingga dia akan mengenali bagaimana postur tubuhnya, bentuk rambutnya, warna kulitnya, dan ini memberikan perbedaan antara satu dengan yang lain. Karakteristik kepribadian merupakan perpaduan antara dua faktor, yaitu faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip sendiri merupakan faktor bawaan atau warisan yang dibawa individu sejak dia lahir, dan ini didapatkan dari orang tuanya. Sedangkan yang kedua yaitu faktor fenotip. Faktor fenotip merupakan faktor yang didapatkan dari lingkungan. Jadi di sini kepribadian itu merupakan perpaduan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan. Kepribadian di sini dapat diartikan sebagai ciri atau karakteristik watak individu yang konsisten, baik dalam sikap, keinginan, pola pikiran, dan tingkah laku untuk berbuat, berpikir, serta merasakan, khususnya apabila individu itu berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan di lingkungannya. Menurut Kuncoro Ningrat, unsur kepribadian sendiri itu meliputi 3 unsur, yaitu ada unsur pengetahuan, unsur perasaan, dan dorongan naluri. Jadi ketiga hal ini nanti yang akan membentuk kepribadian seorang individu. Faktor pengetahuan itu dapat diartikan sebagai hasil dari mengetahui atau pengalaman atau mempersepsikan sesuatu. Dan ini berada di alam kesadaran individu. Yang kedua, yaitu perasaan. Kalau perasaan ini nanti merupakan manifestasi dari pengetahuan yang dimiliki. Sehingga nanti akan menghasilkan penilaian terhadap suatu hal, baik itu nanti penilaiannya positif maupun negatif. Dan ini perasaan ini sifatnya sangat subjektif sekali. Contohnya, seseorang yang mencium bau bunga mawar. Berdasarkan pengalaman yang didapatkan saat dia mencium bau bunga mawar, itu terasa harum, tercium wangi sekali mawarnya. Sehingga perasaannya nanti kalau ketemu lagi dengan bunga mawar, dia akan senang menghirupnya karena baunya yang wangi tadi. Terus yang ketiga itu dorongan naluriah atau drive.
Kalau dorongan naluri ini sudah ada dengan sendirinya pada diri individu itu sendiri. Dan sifatnya berada di bawah alam tidak sadar dari individu. Jadi ini merupakan motivasi, merupakan hal yang tanpa harus dipelajari, dia sudah memiliki dorongan naluri ini. Contohnya, saat Anda merasa lapar, pasti Anda akan segera mencari makanan untuk dimakan. Atau mungkin saat Anda merasa terancam, maka Anda akan melakukan berbagai macam cara untuk melindungi diri Anda dari ancaman yang ada. Oke, sekarang kita bahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang seperti apa? Apakah individu itu merupakan makhluk sosial? Di sini manusia itu merupakan makhluk monodualis, yang artinya di samping berperan sebagai makhluk individu, manusia itu juga berperan sebagai makhluk sosial. Adapun beberapa alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, diantaranya yang pertama, manusia atau individu itu tunduk pada aturan dan norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Yang kedua, perilaku manusia itu mengharapkan suatu penilaian dari manusia yang lain. Jadi apapun yang dikerjakan itu pasti akan mengharapkan penilaian dari orang lain. Dan penilaian itu merupakan pencerminan dari diri individu tersebut. Sehingga oleh Cole dipaparkan dalam teorinya, yaitu looking glass self. Di mana dalam tindakannya manusia itu selalu menginginkan persepsi orang lain terhadapnya, mengharapkan persepsi atau orang lain terhadap penampilannya. Dengan adanya penilaian dari orang lain ini, maka akan muncul reaksi atas penilaian orang lain tersebut. Contohnya, misal seorang anak jika dia sangat jahil kepada temannya, dia nanti juga akan merasa kok orang tidak mendekat ya dengan saya. Saya dikatakan anak nakal, anak jahil. Saya suka menjahili teman saya. Nah, ada teman yang lain mengatakan, kamu sangat nakal sekali, kayak gitu. Maka si anak ini nanti akan mencoba merefleksikan dirinya. Apakah saya ini benar-benar nakal? Dia akan mencoba mencari tahu, bercermin terhadap dirinya. Apa saya nakal ya? Kok teman saya tidak mau berteman dengan saya? Kenapa semua menghindar? Kok kenapa teman saya mengatakan kalau saya nakal? Nah, dari reaksi ini, maka dari dalam diri anak tersebut akan muncul reaksi yang berupa merubah sikap, merubah perilakunya terhadap teman, mungkin akan berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu. Oke. Yang ketiga, alasan manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena tidak bisa dia hidup sendiri. Dia harus berinteraksi, membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, adanya potensi manusia untuk berkembang apabila hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Jadi dengan adanya manusia yang lain, maka dia bisa mengembangkan potensi maupun kemampuan yang dimiliki. Oke. Sekarang bagaimana konteksnya individu dan konteksnya dalam masyarakat? Di sini manusia sebagai individu selalu berada di tengah kelompok individu yang lain. Dan ini sekaligus mematangkan dirinya untuk menjadi pribadi yang matang.
proses dari individu menjadi pribadi ini tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga didukung dan dihambat oleh kelompok yang ada di sekitarnya, yaitu lingkungan di sekitarnya. Maka dengan adanya hal ini, dituntut setiap individu itu untuk mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, saat masa transisi, Anda lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi. Di sana ada fase di mana Anda harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan perguruan tinggi, dengan teman yang baru, dengan sistem pembelajaran yang baru, dan apapun yang terjadi di lingkungan sosial baru Anda. Di sana, jika Anda bisa beradaptasi dengan baik, maka Anda akan bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Akan tetapi, jika Anda tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru Anda, belum bisa move on ini dari SMA, ya maka Anda akan kesulitan di dalam lingkungan Anda. Oke, selanjutnya sekarang individu dan kelompok sosial. Di sini, interaksi antar manusia merupakan suatu kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu yang satu pasti akan membutuhkan individu yang lain. Sehingga dapat disimpulkan, kehidupan berkelompok bagi individu itu merupakan kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi. Dari sanalah maka akan timbul kelompok-kelompok sosial atau grup sosial di dalam kehidupan manusia. Menurut Sujono Sukanto, suatu himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial apabila yang pertama, ada kesadaran dari setiap individu bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi ada kesadaran dari masing-masing anggotanya. Yang kedua, ada interaksi timbal balik antar satu anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lain. Jadi tidak saling diem-dieman atau malah saling berantem antara satu dengan yang lainnya. Di sini terjadi interaksi timbal balik. Yang ketiga, ada sesuatu yang dimiliki bersama, misalnya memiliki tujuan yang sama, punya cita-cita yang sama, memiliki ideologi yang sama, dan memiliki kepentingan yang sama. Yang keempat, sebuah kelompok sosial itu pasti memiliki struktur dan kaidah yang ditaati. Dan mereka juga memiliki pola perilaku tertentu yang mungkin berbeda antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Pada kelompok sosial ini pun juga memiliki sistem yang berbeda-beda dan mereka membentuk sebuah proses di dalam kelompoknya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa suatu kelompok sosial itu nanti akan cenderung bersifat dinamis dan tidak statis. Mereka ingin selalu berkembang dan mengalami perubahan dalam aktivitas maupun bentuknya, seiring dengan kebutuhan hidup yang ada. Oke, terus bagaimana sekarang dengan dinamika interaksi sosial itu sendiri? Kita merujuk ke teori tentang interaksi sosial. Interaksi sosial di sini dikatakan merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok dengan kelompok manusia, maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Ini sebagai contohnya, hubungan antara orang perorangan. Antara satu orang, misalnya Anda dengan teman sekamar Anda, itu merupakan contoh hubungan interaksi sosial perorangan. Atau Anda berinteraksi dengan adik Anda. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai bentuk interaksi antar perorangan. Terus yang kedua,
interaksi antara kelompok dengan kelompok manusia. Contohnya, pada saat lomba cerdas cermat, di sana ada sekelompok regu A, sekelompok regu B, sekelompok regu C, seperti itu. Nah, ini juga merupakan bentuk interaksi antar kelompok manusia. Atau bisa jadi contohnya interaksi antara pengurus BEM dengan pengurus HMJ. Nah, ini merupakan dua kelompok yang berbeda. Nah, terus yang ketiga, bentuk interaksi antara perorangan dengan kelompok manusia. Contohnya, saat seorang dosen mengajar di depan kelompok mahasiswa di dalam kelas. Ini merupakan salah satu contoh bentuk interaksi perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial terjadi karena adanya komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri? Komunikasi di sini merupakan tafsiran pada perilaku orang lain, baik berwujud pembicaraan, gerak, sikap, gestur, atau mungkin juga bahkan berupa mimik wajah atau ekspresi. Itu merupakan komunikasi. Jadi di sini interaksi sosial merupakan kunci pada kehidupan sosial. Nah, jika Anda mencermati gambar yang ada, mungkin ini dengan adanya gambar seperti ini, kita bisa mengetahui apa sih yang sedang disampaikan, apa yang sedang dirasakan, seperti itu. Misalnya kalau pada gambar kucing ini, sepertinya dia sangat ingin sekali nih makan karena habis mencium bau masakan ibu kantin yang sangat menyengat, mungkin baru menggoreng ikan asin, misal seperti itu. Nah, dengan adanya bau-bauan ini tadi pun, itu juga merupakan salah satu contoh bentuk interaksi. Dengan adanya bau ikan asin yang menyengat, maka kita mungkin akan segera merasa lapar, kayak gitu. Sepertinya enak nih kalau dikasih dengan sambal atau apa gitu. Oke, terus yang kedua ini, kalau kita lihat anak kecil ini, dia sedang apa? Dia baru tertawa ternyata. Dengan adanya ekspresi tersenyum, tertawa seperti ini, kita bisa tahu, oh ternyata anak ini sedang bahagia, dia tidak sedih. Bentuk komunikasinya apa? Hanya ditunjukkan dengan senyuman, tanpa si anak ini mengatakan ke orang lain atau ke orang dewasa, saya baru senang loh, hati saya baru bahagia, seperti itu. Oke. Bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat itu nanti bisa membawa dampak positif dan ada pula yang membawa dampak negatif. Di sini ada dua contoh bentuk interaksi sosial yang membawa dampak positif atau bernilai positif, yaitu kerjasama dan akomodasi. Kerjasama itu merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, untuk menyelesaikan tugas kelompok, maka Anda akan membagi tugas antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Anda akan bekerja sama di sana, membagi tugas, bagiannya ini, mengerjakan apa, nanti di-collecting bersama, diselesaikan bersama. Nah, itu salah satu contoh bentuk kerjasama. Terus yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi akomodasi itu bisa juga dikatakan sebagai win-win solution. Jadi mencari solusi dari permasalahan yang ada. Contohnya, jika Anda melihat teman Anda, dua orang nih, baru bersih tegang. Terus
Anda tahu permasalahannya seperti apa. Terus Anda menengahi antara mereka berdua agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, ini merupakan salah satu contoh akomodasi. Terus yang selanjutnya ada persaingan. Persaingan dan pertikaian ini merupakan contoh dari bentuk interaksi sosial yang bernilai negatif atau berdampak negatif. Persaingan itu apa? Usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi pada persaingan ini, antara satu dengan yang lain tidak saling menjatuhkan. Mereka berjuang sendiri-sendiri. Contohnya, untuk mendapatkan peringkat 1 di dalam kelas, maka siswa akan berlomba-lomba belajar dengan giat agar mencapai peringkat pertama. Terus yang terakhir yaitu pertikaian. Pertikaian atau konflik di sini merupakan usaha antar kelompok dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan. Jadi di sini satu dengan yang lain itu berusaha untuk saling menjatuhkan dalam mencapai tujuan yang sama. Contohnya, untuk mendapatkan rempah-rempah, Belanda datang ke Indonesia dengan menjatuhkan, menjajah bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan rempah-rempah. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri apa? Dia berusaha untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Oke. Perubahan sosial. Jadi di dalam masyarakat itu akan bersifat dinamis, sehingga akan terjadi perubahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan dalam masyarakat dan didukung oleh sebagian besar anggota masyarakatnya. Di sini perubahan sosial itu bisa berjalan secara lambat atau disebut sebagai evolusi, dan ada yang berjalan dengan cepat yang disebut sebagai revolusi. Evolusi merupakan proses perubahan sosial yang terjadi dengan sendirinya dan tanpa rencana. Biasanya ini terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan atau kondisi lingkungan yang ada, seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Contohnya, evolusi manusia. Jadi ada perubahan bentuk dari manusia kera, karena menyesuaikan dengan lingkungannya, dia lama-lama bulunya semakin hilang. Terus berdirinya semakin tegak, dari kemampuan kognitifnya, pemikirannya semakin berkembang, sehingga berkembanglah menjadi manusia seperti saat ini. Terus yang kedua, ada revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang terjadi karena dapat direncanakan atau bahkan tanpa rencana sekalipun. Contohnya adanya revolusi industri, adanya revolusi pertanian, revolusi hijau. Terus pada saat ini juga terjadi nih revolusi tentang kesehatan. Jadi awareness individu tentang kesehatan ini seperti apa? Dengan adanya virus corona seperti ini, maka orang mau tidak mau harus berubah pola kehidupannya, pola awareness-nya terhadap kesehatan. Dia harus lebih tanggap terhadap kondisi kesehatannya. Mungkin yang dulunya sebelum makan jarang sekali untuk cuci tangan, karena adanya virus ini, maka dia mau tidak mau harus cuci tangan dulu sebelum makan. Sering
mencuci atau membersihkan tangannya, menjaga jarak, memperhatikan baju yang dipakai agar tetap bersih, dan lain sebagainya. Sampai dengan menjaga imunitas tubuh dengan cara berolahraga secara teratur. Mungkin yang dulunya sedentary people, yang sukanya rebahan, sekarang mau tidak mau dipaksa oleh virus corona ini untuk mau berolahraga. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya perubahan sosial bisa bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor internal. Dan bisa juga dari luar masyarakat atau eksternal. Di sini faktor internal itu bisa terjadi karena perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan baru, ada inovasi yang baru, adanya pertentangan atau konflik sosial, dan adanya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal itu didapatkan dari lingkungan. Ini biasanya dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Misalnya karena bencana alam, karena adanya wabah yang ada, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, dan perkembangan komunikasi yang semakin dahsyat. Adapun faktor-faktor yang mendorong proses perubahan itu antara lain, yang pertama, adanya kontak dengan budaya yang lain. Dengan masuknya budaya lain ke suatu wilayah, maka sedikit banyak kebudayaan ini akan mempengaruhi budaya penduduk asal. Yang kedua, kemajuan pendidikan. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan individu, harapannya kondisi sosial masyarakatnya juga akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, adanya sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Yang kelima, penduduk yang semakin heterogen. Selanjutnya, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap aspek-aspek kehidupan sehingga menginginkan perubahan dan perbaikan. Dan yang terakhir, adanya nilai bahwa manusia itu harus senantiasa berusaha memperbaiki kehidupannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Adapun faktor yang menghambat, diantaranya kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, yang tidak up to date terhadap zaman yang ada, terus sikap masyarakat yang masih sangat tradisional dan terkadang cenderung menolak modernisasi atau pembaharuan, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, biasanya ini nanti akan terkait dengan kepentingan individu atau golongan tertentu. Adanya rasa takut akan terjadi perubahan kebudayaan, itu juga menjadi faktor penghambat, sehingga kondisi sosialnya cenderung stagnan. Terus adanya sikap tertutup terhadap pengembangan hal baru atau asing. Biasanya seperti ini karena individu itu masih memegang sifat primordialisme yang sangat tinggi, sehingga sulit sekali untuk dibuka pemikirannya. Terus adat dan kebiasaan yang sudah dipegang secara turun-menurun, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi yang dianut, itu tidak bisa masuk, tidak bisa mempengaruhi kondisi sosial yang ada. Terus yang terakhir, adanya nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya tidak dapat diperbaiki. Nah, ini nanti akan muncullah seperti fatalisme, seperti itu. Oke, terus sekarang bagaimana dilema antara kepentingan individu dan masyarakat? Karena di sini pasti akan muncul pertanyaan pada diri individu masing-masing. Terus
mana yang harus saya utamakan? Apakah kepentingan individu saya atau kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas? Nah, dengan adanya dilema ini, nantinya akan membuahkan sebuah pemahaman, yaitu pemahaman paham tentang individualisme dan sosialisme. Bagaimana pandangan atau paham individualisme liberal? Pandangan individualisme liberal itu menempatkan manusia sebagai individu yang bebas untuk merealisasikan dirinya. Di sini manusia sebagai individu itu diutamakan. Ideologi yang muncul apa? Ini nanti akan menghasilkan ideologi liberalisme atau kebebasan atau individualisme liberal. Prinsip yang dianut pada pandangan individualisme liberal ini diantaranya penjaminan hak milik perorangan itu sangat diutamakan, mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Adanya persaingan bebas untuk mencapai kepentingannya, dan adanya kebebasan antar individu ini diatur oleh undang-undang. Jadi meskipun mereka bebas untuk bersaing, bebas melakukan apa saja, akan tetapi kebebasan ini tetap diatur oleh undang-undang. Hal ini ada baiknya dan ada buruknya. Kekurangannya apa kalau pada pandangan individualisme ini? Pada individualisme ini sulit sekali tercapai keadilan antara satu dengan yang lainnya. Jadi akan muncul ketidakadilan di dalam kehidupan sosial. Karena yang kuat akan semakin kuat. Karena dia bisa bersaing, maka dia akan semakin kuat. Akan tetapi, bagi yang lemah dan tidak bisa bersaing, maka dia akan tergerus oleh yang lain. Dia akan tersingkirkan. Nanti muncullah yang namanya kapitalisme. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pandangan sosialisme. Pada pandangan sosialisme ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan individu. Hak dasar individu hilang dalam rangka untuk kepentingan masyarakat. Hak individu masuk dalam kerangka kepentingan masyarakat luas. Pandangan sosialisme ini yang beraliran keras akan menghasilkan ideologi Marxisme atau komunis, di mana pada ideologi ini menghilangkan hak kepemilikan dan penguasaan alat-alat produksi oleh perorangan, sehingga semua hak milik pribadi menjadi hak milik masyarakat secara umum. Keuntungan dari pandangan sosialisme ini adalah tercapai tingkat kemakmuran yang rata pada masyarakat. Karena yang satu makan, yang lain juga makan. Yang satu dapatnya 5, yang lain juga dapat 5. Tidak ada yang dapat 10. Nah, akan tetapi pada pandangan sosialisme ini memiliki kekurangan, yaitu kepuasan rohani manusia sebagai makhluk individu tadi belum tentu terjamin. Karena hak-hak dasar individunya ini hilang tadi, masuk dalam kerangka kepentingan sosial. Terus bagaimana ini dengan tempat kita? Apa yang ada di Indonesia? Apakah kita merujuk ke ideologi individualisme atau ke sosialisme? Di tempat kita mengadapsi paham yang berbeda. Ini pandangan atau paham demokrasi diadopsi dari Yunani, di mana pada pandangan demokrasi ini memiliki ciri-ciri negara berdasarkan pada konstitusi, peradilan tidak memihak dan bersifat bebas, kebebasan
berserikat dan berpendapat itu dilindungi oleh negara, sehingga hak dasar individu itu masih bisa dicakup. Adanya pergantian pemerintah secara berkala. Jadi pemerintahan tidak berlaku secara terus-menerus, akan tetapi ada batas waktu atau rentang waktu tertentu. Setiap rakyat memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, sehingga ada pembelaan dalam proses pengadilan bagi tersangka. Terus di samping itu juga hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang. Dan yang terakhir adanya kebebasan pers untuk memfasilitasi kebebasan berserikat dan berpendapat tadi, selama masih dalam ranah aturan, norma, nilai, dan perundangan yang berlaku. Oke. Sekian tadi materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Selamat belajar. Semoga sukses.